Selain kau tak ada yang lebih ku harapkan. Tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain kau tak ada keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini. Hari ini kita akan bahas masalah tentang kerasukan. Apakah definisi tentang kerasukan? Pertama adalah kerasukan penuh, kedua kerasukan setengah, ketiga dihinggapi setan. Dan saya akan membahas juga bagaimana untuk mengusir setan yang ada di dalam rumah. Saya ada cerita gini, Dara. Saya pernah suatu kali, Dara ya, suatu kali ini saya waktu ada punya tanah kira-kira hampir 500 meter persegi ya. 500 persegi, rencana mau tak bangun untuk tempat kerja, untuk perusahaan. Dara. Pada waktu mau untuk tempat kerja, waktu saya mau bangun, tanah saya dikeduk orang, diambil orang, Dara. Otomatis kan saya berpikir gini, belum tak pondasi aja, tanahnya sudah diambil. Apalagi kalau tak bangun, Dara, bisa copot semua kan, Dara. Saya berpikir waktu itu tak bangun apa enggak? Tiba-tiba ada seorang ibu, Pak Tony, aku itu punya rumah, Pak Tony. Rumahnya tuh angker sekali. Sampai-sampai salah satu pemuka agama datang ke tempat itu ngomong apa? Ini setannya, jinnya terlalu kuat. Ini rumah sial, tidak berani orangnya ada. Udah berapa kali berusaha dibeli orang, tidak ada yang berani beli. Transaksi dibatalkan. Nah, waktu itu saya hanya ngomong-ngomong iseng gini, bagaimana kalau tak beli 47.500.000. Kalau mau tak beli, kalau tidak mau ya sudah. Pak, yojo ngawur Pak. Bangunannya aja 110 meter, itu tanahnya sama bangunannya Pak. Sekarang bangun aja berapa Pak? Langsung saya ngomong gini, terserah kamu, ketimbang kamu ditekak setan. Katanya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena dia bukan orang Kristen, saya ngomong bukan orang Kristen, Dara. Karena kalau saya beli rumah ini harus usir setannya dulu, saya bilang gitu. Nah, kan cerdik, Dara. 1 minggu kemudian dia datang ke saya, Pak, beliin aja lah, terserah. 47.500.000. Bener, saya kira itu tanahnya itu 110, bangunannya itu seperti bambu-bambu aja, Dara. Saya kan nggak tahu, beli itu nggak tahu tempatnya, Dara. Waktu saya kunjungi tempatnya, Dara, kok tanahnya sampai full bangunan, ada tingkat atasnya gini, Dara. Tapi baru separuh tingkat ini. Dan orangnya bangun, kira-kira teman saya ngomong, ini kira-kira bangun habis 50 sampai 70 juta loh. Tanahnya per meter 300 sampai 350-an, Dara. Ya bener, teman saya bilang gitu. Saya langsung datang ke rumah itu kan udah tak beli, Dara. Dalam nama Yesus, setan kabur, keluar kamu. Setannya kabur, besoknya harganya berubah. 1 minggu kemudian harganya 100 juta. Cuannya separuh. Cang teman saya, sini dulu. Ayo tak jadi kongsi gitu. Bisnis rumah angker. Setannya keluar, harganya naik. Ya jangan gitu, kok kita bisnis rumah angker. Teman saya kan cuannya gede, dia bilang gitu. Saya ngomong, mau mbak jual lagi enggak? Enggak lah, mau tak renovasi sendiri. Loh untuk apa? Ya untuk rencana untuk kebun binatang. Nah, saya suka binatang-binatang, Dara. Saya ya untuk burung-burung merpati sama burung-burung berkicau. Nah itu saya punya tuh di Solo, Dara. Nah saya katakan bagaimana cara untuk menguduskan rumah
angker untuk mengusir setan. Kan ada tanah yang terkutuk. Kalau punya tanah itu kerja apa saja bangkrut, kan ada. Ada juga tanah yang membawa kematian, namanya tanah terkutuk alam maut. Setiap punya rumah di situ banyak yang mati kecelakaan, saudara. Dan juga ada tanah yang terkutuk banyak, saudara. Nah, nanti tak ajari tahap demi tahap cara untuk mengusirnya bagaimana. Nah, tapi kita bahas tentang kerasukan. Saudara, sering kita melihat kalau ada batuan melayani, dalam itu setan keluar. Wah, yang dilayani pelepasan lari dia. Pendetanya juga ikut lari mengejar. Akhirnya menjadi Tom dan Jerry. Kejar-kejaran. Betul nggak, saudara? Juga ada yang melayani pelepasan. Ada yang melayani pelepasan sendiri, saudara. Saya berangkat sendiri, saudara. Jarang saya ngejak teman banyak. Ada ngejak teman 10, satu pegang kepala, kaki kiri dikucil. Betul nggak, saudara? Ada juga yang melayani pelepasan. Dia tutup mata demi setan, orangnya kabur di sana. Loh, mana orangnya? Ada juga yang melayani pelepasan, saudara. Lawan jenis perempuan langsung telanjang bulat, saudara. Saya melayani gini. Nah, saudara, saya akan ajarkan saudara bagaimana cara melayani pelepasan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 17 sudah baca bersama-sama. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara, sebenarnya mengusir setan dalam nama Yesus itu bukan karunia khusus. Ingat, bukan karunia khusus. Dan kedua, bukan talenta khusus, tetapi tanda setiap orang percaya. Tandanya orang mati, dia tidak bisa bernapas dan tidak bisa mandi sendiri. Betul tidak? Kalau dia repot ini. Ya, repot. Cirinya orang hidup, dia bisa bernapas dan mandi sendiri. Betul tidak? Nah, saudara, demikian tanda setiap orang percaya itu diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara melayani pelepasan. Apakah kerasukan itu? Jadi tanyakan kayak tadi, namanya kerasukan, rewangan namanya. Nah, kerasukan di mana tubuh jiwa seseorang dikuasai setan, roh manusia dibuat kayak tertidur. Jadi disebut kayak di alam mimpi. Sehingga orang kerasukan sering cerita apa? Aku tadi dibawa ini, betul tidak? Nah, apa? Roh manusianya dibuat tertidur di alam mimpi, tubuh jiwanya dikuasai setan. Orang yang kerasukan penuh, orang tersebut tidak sadar. Kerasukan itu ada 3, kerasukan penuh, kerasukan setengah, dan yang ketiga dihinggapi setan. Nah, cirinya orang kerasukan penuh, matanya itu, kalau matanya mentolo gini ya, itu kelihatan urat-urat merah-merah gini. Kalau enggak, matanya balik, kelihatan putihnya saja. Nah, dan orang yang kerasukan penuh, suaranya berubah. Kalau orangnya perempuan,
Kalau yang menguasai setannya itu ngomong gitu, kayak suara laki-laki, sama, gitu loh. Betul kan? Jadi orang kerasukan penuh, cirinya ada, suaranya berubah. Dan bulu kuduk sini, ini loh, kulit-kulit ini darah, ini akan kelihatan mengkorok, tahu mengkorok ya? Berdiri bulu kuduknya. Tapi bukan berdiri bulu kuduknya lihat pacarnya, bukan. Tadi ini darah, kelihatan matanya berubah, suaranya berubah, ininya mengkorok sudah. Dan orang yang kerasukan penuh ini, kalau setan menguasainya, satu manusia yang kerasukan ini bisa memiliki kekuatan 10 kali kekuatan manusia biasa. Nah, bagaimana cara untuk melayani pelepasannya? Saudara? Nah, waktu pertama kali saya bertobat, saya melayani Tuhan, waktu itu saya belum diajarkan tentang pelepasan. Saya diajar Tuhan Yesus sendiri selama 2 tahun. Saya diajar omong-omong sama Tuhan Yesus 2 tahun. Saya katakan saudara ya, saya ini bersyukur sama Tuhan ya. Saya ini kena tabur tuai ya. Saya itu bertobat gara-gara ngantet si gendut Gilbert ya. Sekarang setelah saya bertobat, setiap kali khotbah kemana-mana disantet orang ya. Nah, saya tadi diberitahu Pak Jadi, dan saya beritahu ya, tadi waktu saya khotbah di sini ada yang nyantet juga kan. Tadi ada darah Pak ya, darah apa Pak ya, begini kan, santet. Saya katakan sampai mulutmu dumble, tidak akan mempan. Karena apa? Yesus ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Saya khotbah di Pati, itu mau disantet orang. Saya pernah cerita dari sini, saya disangkut. Waktu saya seminar di Pati, ada seorang pakai kacamata hitam gini. Saya lihat siang-siang pakai ini, malam-malam juga pakai ini, dari pagi sampai sore dah. Waktu saya khotbah, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Ada orang di bagian belakang sendiri yang menyantet kamu. Tapi katakan, aku menyertai kamu. Saya ngomong gini, kamu yang nyantet saya dari belakang sampai mulutmu dumble gini, tidak akan mempan. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan saya. Tiba-tiba dia nyantet saya mati di tempat. Saya ngomong, jangan salahkan saya, karena bukan karena saya, karena Yesus. Saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Yang pakai kacamata ribu langsung datang gini, Pak, guru saya si tangan sakti, tidak tersebutkan namanya. Banyak orang Indonesia kenal dia. Jadi Pak Jadi tak beritahu lah ya. Itu Pak Tony nyantet Anda dari awal sampai akhir, tidak ada yang mempan. Kalau gitu tak ikut Bapak aja, jadi haleluya. Padahal di gereja itu semua tahu dah, dia muridnya orang itu dah. Langsung ngomong apa? Ngomong sama guru kamu, jangan nyantet saya. Loh kenapa? Suruh nyoba aja nyantet anak sekolah minggu. Orang yang percaya Yesus tidak bisa disantet. Anak sekolah minggu pun juga tidak bisa disantet. Amin. Apalagi kita orang dewasa yang tahu firman Tuhan, mendalami firman Tuhan lebih daripada anak sekolah minggu. Saya bilang gitu. Langsung, gitu Pak, ya iya, tak ikut Bapak aja. Gitu lah, udah. Dari sini saya ada santet orang, saya tahu. Kenapa? Tuhan ngomong sama saya, ada yang ngirim. Saya diam aja. Nah, tapi Pak Jadi ada yang ngomong ya, saya baru ada yang ngirimin darah. Saya tahu. Nah, saudara, tentang kerasukan, saya belajar pertama kali begini. Suatu malam, ada seorang yang kerasukan. Orangnya hitam legem, gondrong, badannya besar, seperti kawan saya Stanley. Gini, gondrong, dia gini, dia kerasukan, dia ngomong, haus darah manusia. Itulah, bukan darah ayam. Waktu itu dia kerasukan megang kursinya diangkat gini. Waktu itu saya gini, sebelum saya bertobat, saya punya ilmu kebal. Setelah bertobat, ilmuku hilang kabeh. Kalau aku lari, dong namanya hamba Tuhan. Kalau enggak lari, benjol. Itu pertama kali Pak belajar melayani pelepasan. Wah itu, langsung dia gini-gini. Wah, saya gini dong.
keringetku tuh keluar sak grontol ya. Saya gini, terus terang hati saya ngomong apa? Lari tidak. Kalau lari mau namanya hamba Tuhan. Kalau tidak, duduk kursi. Itu baru pertama kali saya belajar melayani pelepasan ya. Kaki saya. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Kan Yesus ngajar saya selama 2 tahun ya, bagaimana teknik pelepasan ya. Saya dikasih ayat Alkitab. Alkitab berkata apa? Ikatlah orang-orang kuat. Betul saudara? Langsung Tuhan ngomong saya, ikat dalam nama Yesus, terikat dengan kuasa Allah. Langsung cek gitu dah. Kakinya bisa gini dah. Terusan apa lagi itu? Saya juga kedel. Loh, saya pertama kali belajar main pelepasan. Kalau dulu saya punya ilmu ngilang, sekarang ilmunya hilang kabeh kan. Nggak bisa ngilang dan dulu punya ilmu berjalan di atas air, ilmu tembus tembok. Sekarang nggak bisa tembus tembok, natap tembok bisa. Wah, mikir ya. Ini ilmu saya gini, ilmuku sudah hilang Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Kalau setan bisa melindungi kamu walaupun sementara, apalagi aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, caranya piye ya bilang itu, caranya bagaimana? Sang Tuhan jelaskan lagi. Setan itu tidak bisa mati, betul kan? Sering kita melayani pelepasan, dalam itu setan keluar. Betul setan keluar, tiba-tiba masuk ke, misalnya yang imannya lemah, masuk sini, sini kesurupan, itu masuk ke sana. Akhirnya 3 hari 3 malam melayani setan pindah. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Repotnya, saya pernah saudara, waktu saya belum tak layani saudara, saya datang ke situ, setannya masuk ke anjing saudara. Anjingnya itu wajahnya kayak orang tua, gini loh, besar segini dah. Saya gini kan, waduh Tuhan, kalau setan aku nggak takut tapi hauk ini. Wah, itu mana setan itu masuk ke hauk, muatan itu mencorong gini dah, menatap saya gini, mau nerekam dah. Waktu saya diajar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terikat, langsung gitu dah. Nah, waktu saya diajar Tuhan, pertama ikat dulu. Nah, saat apalagi Tuhan? Tahu, setan itu tidak bisa mati. Kalau kamu usir masih dengan kekuatannya, dia masih memiliki kemampuan untuk seketika pindah. Betul, saudara? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kedua, patahkan segala tipu musya iblis. Di dalam nama Yesus, kami patahkan segala kuasa iblis. Tuh, saya patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa setan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan yang keempat, kami usir ke luar. Waktu tak gitu kan, wima, kursi ini tepat mengenai deket jempol saya. Langsung saya gini, haleluya. Itu pengalaman pertama kali saya melayani pelepasan. Kenapa? Kalau saudara tidak ikat dulu dengan kuasa Allah, manifestasinya akan macam-macam. Pernah saya kalau ada orang kerasukan, waktu itu dia lari dia. Wah, saudara nggak perlu lari. Ngapain habis makan capcay, saya itu melayani pelepasan capek, habis lagi nafsu makannya. Nggak usah, nggak perlu kejar-mengejar ya. Saya ada orang selain pelepasan lari dia. Wah, lari dia. Saya diam begini. Dalam nama Tuhan Yesus, terikat dengan kuasa Allah, datang kemari. Mantap, itik. Datang dia, ingat, kekristenan bukan kata-kata filsafat, tapi kata-kata kuasa. Apa saudara? Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, terikat. Saya gitu. Datang kemari. Itik. Pegang kepalanya. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kekuatan keluar. Karena apa? Setan tidak bisa mati. Kalau roh itu keluar, dia memerlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Betul saudara? Kalau saudara tidak ikat dulu, waduh saudara, melayani pelepasan,
bisa satu orang kerasukan bisa dilayani 10 orang, betul tidak saudara? Kalau sudah tahu teknik ini, nggak perlu capek-capek, betul tidak saudara? Diikat, saudara dipak, hancurkan, usir, keluar. Nah, saya pernah melayani, sebab itu ngejak Yusak kawan saya, saudaranya Pak Stanley, ya, saudaranya Lukas, kawan saya ini, ya. Itu ada orang belajar tenaga dalam, orangnya tinggi besar, dia badannya, wah, hal terang setiap hari dia. Waktu dia orang tersebut kerasukan, tiba-tiba Yusak ngomong, dalam itu terikat, tangannya pas gini, ya. Terusan dia ngomong, untung Mbak ajari aku teknik mengikat. Kalau nggak belajar teknik mengikat, mak buat gigiku rontok. Nanti kalau ditanyai sama teman-teman, kenapa gigimu rontok, Yusak? Karena melayani pelepasan. Jadi tak beritahu, kalau melayani pelepasan harus di. Nah, saya ngajar sama Yusak, diikat dulu waktu dia gini. Kalau udah gue ikat, manifestasinya akan macam. Sering dah saya melayani pelepasan. Nah, saya pernah suatu hari waktu saya doa, saya muji nyembah Tuhan, ada seorang yang namanya Daniel. Dia punya ilmu aji Brojo Mukti. Nah, waktu itu saya baru doa gini, saya itu diginikan, kakinya dia gini, langsung rencana mau dipukul gini dah, gini dah. Jadi ulu hati saya mau dipulak gitu, karena saya menegur dia karena dia punya tenaga dalam. Padahal dia sekolah Alkitab loh saudara. Tak tegur waktu itu dah. Waktu itu saya mau dipukul gini dah. Waktu itu saya tiba-tiba saya gini, di dalam nama Yesus segala kuasa setan kami ikat. Tapi saya tidak tahu kalau ada orang memukul saya. Waktu dia mau memukul saya, mak, gini. Kalau kain-kain itu anjing dah. Ini kok, ini apa ya gitu. Saya buka mata, kakinya pas gini, sama tangannya pas gini. Langsung keluar darah dari hidung sama mulutnya. Wah, saya bilang gitu. Langsung saya ngomong, kamu harus bertobat. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar. Karena apa? Kalau saudara tidak saudara ikat terlebih dulu, manifestasinya akan macam-macam. Jangan sampai saudara melayani pelepasan, yang dilayani pelepasan benjol-benjol kabeh. Iya, kalau udah diikat dulu sama dia banting-banting ke tembok macam-macam dah. Habis dari pelepasan, setannya kabur, sing dilayani moyo betul tidak saudara? Kasihan dong orang yang dilayani pelepasan, betul tidak saudara? Betul saudara? Nah, jadi orang yang kerasukan penuh, orang tersebut dalam kondisi tidak sadar. Nah, kalau itu langsung diikat paling hancur usir keluar. Jangan buat konseling. Wong setan di konseling. Karena orang tersebut tidak sadar, tidak perlu konseling. Kamu percaya Yesus ya? Dan setan ngomong, apa kamu? Karena orang kerasukan itu tidak sadar kalau yang penuh ini ya. Jadi langsung kamu ikat, patahkan, hancurkan, usir. Ngerti tidak nih saudara? Nah, apakah melayani pelepasan harus dipegang tangannya? Saya pernah melayani pelepasan begini saudara. Ada seorang ibu yang punya susuk. Di sini susuknya, sini banyak sekali susuknya. Setelah tak layani keluar, Tuhan ngomong lagi, ada apa Tuhan? Di bagian itunya, itu ada susuk. Dan saya ngomong kok Tuhan ngomong itu apa Tuhan? Terus kamu tanya sendiri, Tuhan ngomong gitu. Kamu tanya sendiri. Waktu saya tanya, Bu, kok Tuhan ngomong masih ada satu susuk yang belum keluar, tapi bagian itunya katanya Tuhan itu Bu. Nanti ibu itu ngomong, ada apa Bu? Bagian kemaluan saya susuk. Hah? Kan nggak mungkin saya demi tetap gini. Kan nggak mungkin saudara.
Kalau saya gini, wah hamba Tuhannya nggak punya aturan, betul ya? Tapi kalau tak duding gini dalam nama Yesus, jemaat ada yang tanya, Bapak duding apa? Wah, itu melayani pelepasan yang paling makan hati itu, saudara. Wah, itu saya bingung, bagaimana ini Tuhan? Betul ada? Tuhan ngomong apa? Angkat tanganmu. Waktu itu tak suruh angkat tangan, saya ngomong, Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Dalam nama Yesus, susuk keluar. Begitu keluar, udah keluar Pak Tony. Kamu lari ke toilet. Nah, kalau orang dunia itu takut sama setan, ngomong apa? Badannya pulau, permisi setan gitu lah. Kalau kita orang percaya, ngapain permisi, tengking dalam nama Yesus, amin. Nah, jadi saya dalam melayani pelepasan, jangan sekali-sekali saudara tutup mata tapi buka mata, dan jangan terpengaruh manifestasi yang ada. Dan saudara dalam melayani pelepasan harus menguji setiap roh. Karena apa? Waktu kita melayani pelepasan, setan akan menjebak kita, yaitu dalam suatu dimensi, namanya dimensi alam maya, alam gaib. Misalnya ini kita melayani pelepasan. Untuk contoh, mari Pak Stanley, ini teman saya ini, ayo. Lukas, sini ke depan Lukas. Nah, ini kawan saya, kepalanya mulus. Ini tandanya orang yang diberkati. Begitu minyak urapan datang tanpa tersandung, langsung mengalir. Nah, ini misalnya melayani pelepasan. Ini juga melayani pelepasan. Yesus gini loh. Jangan begitu gini. Sing untuk ini mana? Pak Jenny, sini Pak Jenny. Wah. Nah, setelah itu, mari Bu Jenny juga sini. Nah, Bu Jenny, yuk ke depan ya. Tidak apa-apa, untuk contoh. Pak Ibu aja, tidak apa-apa. Misalnya, waktu kita melayani pelepasan, misalnya dilayani pelepasan ini, siapa ya? Ini kawan saya. Ini. Misalnya gini, gitu. Ya, gini loh, gini Pak. Gini loh. Nah, setan itu akan menjebak di alamnya alam gaib. Ini nanti bisa lihat anjing, ini bisa lihat ular, ini bisa lihat kodok. Yang benar yang mana? Terima kasih, mari. Satu tim ada 5 orang, penglihatannya bisa beda-beda semua. Itu disebut dijebak di alam maya. Jadi kalau melayani pelepasan harus menguji setiap penglihatan, itu dari Tuhan atau bukan. Bahkan ini nanti lihat kodok, ini lihat kadak, lihat kosongan, ini lihat boneka, nanti lihat kuda lumping ya. Bingung, sing bener sing mana? Itu adalah. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya sudah sering melayani pelepasan. Jadi sikap kita bagaimana waktu melayani pelepasan? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kita tengking dulu. Kalau itu segala setan, keluar. Setiap penglihatan kita tengking dulu. Ini dari Tuhan atau bukan? Nah, kalau dari Tuhan itu kelihatan jelas sekali ya. Nah, bedanya karunia penglihatan dengan indera keenam itu ada bedanya. Nanti lain waktu tak jelaskan tentang indera keenam dan indera ketujuh ya. Kok ada indera keenam, ada indera ketujuh. Tapi tahun depan. Nah, saudara, tak jelaskan dulu. Kalau indera keenam dari kuasa setan itu digunakan setiap waktu bisa. Kalau mau langsung lihat. Tapi kalau karunia penglihatan dari Tuhan, kalau Tuhan ngasih petunjuk baru tahu. Kalau Tuhan tidak ngasih juga tidak tahu. Terus terang, ada jimat di depan saya gini. Tuhan tidak memberikan saya penglihatan, tidak tahu.
Tapi kalau Tuhan ngasih saya karunia penglihatan, Tuhan berikan saya penglihatan, karunia roh bekerja, jimat disimpan di dalam tanah, saya tahu. Karena Tuhan beri saya tahu. Tapi tidak bisa digunakan seenak kita. Kalau kita ingin langsung dapat, enggak, saudara. Itu seturut kehendak Allah. Kalau indera keenam dari setan lain, saya katakan, kepekaan mendengar suara Tuhan bukan indera keenam, tak beritahu. Tapi saya nyebutnya disebut indera ketujuh. Loh kok sih nyebut indera ketujuh siapa? Aku sendiri. Kenapa? 7 adalah angka sempurna. Indera keenam bicara tentang alam nyata dan alam gaib. Padahal kalau kita berdoa itu menerobos alam gaib, menembus alam gaib, doa peperangan sampai menembus ke surga. Betul saudara? Ada satu alam lagi, itu adalah surga. Jadi kepekaan mendengar suara Tuhan itu bukan indera keenam, tapi indera ketujuh. Yang nyebut siapa? Daud sendiri, gitu ya. Karena apa? Kalau saya melayani pelepasan, orang yang ngomong, saya itu punya indera keenam. Saya juga ngomong, aku punya indera ketujuh. Opo kuwi dia bilang gitu. Apa itu? Nah, kamu akan tahu kalau kamu bertobat. Itu saudara. Nah, beda. Jadi kalau kita bicara tentang indera keenam, itu selalu berhubungan dengan alam nyata dan alam setan. Angka 6 bicara tentang antikristus. Angka 66, saudara, angka manusia. Beda, saudara. Ya, jangan tahun depan tapi saudara ya. Nah, pada waktu Tuhan memberikan saya penglihatan, saya lihat. Tapi perlu saudara tahu, setiap penglihatan harus diuji. Ini dari Tuhan atau bukan? Karena apa? Kok dibuat konsentrasi supaya apa? Konsentrasi dalam pelayanan pelepasan supaya satu tim konsentrasinya pecah, ribut masalah penglihatan. Jadi supaya konsentrasi tim pecah. Karunia penglihatan itu penting sekali juga untuk mendeteksi apakah itu dari Tuhan atau bukan. Saya mau tanya, bukankah kasus ini sering terjadi? Betul saudara? Betul saudara? Nah, jadi saya uji dulu ini dari Tuhan atau bukan. Sudah tuntun dalam doa pelepasan gini, dalam nama Yesus segala roh jahat, segala kuasa setan, roh kutuk keluar dari Yesus. Tapi ingat, badannya suruh dalam supaya menghindari kontraksi saraf refleks namanya. Kalau dia dalam keadaan panik, tangannya bisa gini dong, gini loh, dan kakinya bisa gini, buk gitu. Nah, jadi suruh ngeloskan karena pikirannya masih sadar, perlu dituntun dalam doa pelepasan. Pak, bagaimana cirinya dia udah lepas atau belum? Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu. Nah, ngerti ini saudara? Nah, dan saya dinasihatin Tuhan. Pada waktu saya diajar Yesus 2 tahun, Tuhan ngomong sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, kamu tahu enggak apa yang membuat hatiku sedih? Ada apa Tuhan? Banyak orang berkajang dengan nubuatan dan penglihatan, tapi tidak pernah kembali ke Alkitab. Tapi ajarkan umatku untuk kembali ke Alkitab. Ingat, penglihatan kita ini tidak sempurna. Betul saudara? Nubuatan kita juga tidak sempurna. Ya, kelemahan orang Kristen. Wah, misalnya ada bantuan, yang ada karunia nubuatan, rukuduk datang semua sosor kepala. Entah nubuatnya benar, entah enggak, pokoknya nubuat. Enggak taunya itu nubuat. Bukankah itu sering terjadi? Betul saudara? Kalau saudara minta saya doain, Pak tolong nubuatin saya, nubuat atau dewi. Kita ini bukan dukun, saudara. Betul saudara? Jadi ingat, peganglah imanmu sampai akhir hidup. Nubuatan dan penglihatan adalah meneguhkan iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Arahkan jemaat untuk semakin intim dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang yang dilayani pelepasan kerasukan setengah, tidak harus mutah-mutah. Memang ada yang mutah-mutah.
Ada yang kentut tapi tidak harus kentut. Dan juga ada yang kejet-kejet. 100% itu biasanya manifest. Kita tuntun dalam doa pelepasan. Biasanya habis dilayani pelepasan, setan sebelum keluar dari tubuh manusia, setan itu licik, merusak saraf halusinasi otak kecil bagian sini. Jadi setelah kita layani pelepasan, sebelum dia mau keluar, dia itu merusak dulu saraf ini loh. Sehingga orang yang habis kita layani pelepasan, dia ngomong apa? Pak, aku bisa lihat setan yo Pak yo. Padahal dia sudah lepas. Itu saraf otak kecilnya kena. Kenapa setan merusak saraf otak kecilnya? Jadi pertanyaan itu, betul saudara? Supaya orang tersebut bimbang dan itu membuka celah setan balik lagi. Jadi setan dikatakan penipu dan licik sekali. Sebelum melepaskan mangsanya, dirusak dulu saraf otak kecil. Nah, saya mau tanya, siapa yang pernah dilayani pelepasan angkat tangan coba. Ini ya, kepala bagian sini atau sini rasanya tidak enak kan? Rasanya kalau gon bagian sini kayak kemeng-kemeng tidak enak gitu loh. Sang badannya rasanya lemes, betul nggak ada? Karena apa? Setan itu licik sekali. Sebelum keluar, dia merusak saraf otak kecil. Karena itu, kalau mau melayani pelepasan, diikat dulu dah. Dipatahkan, hancurkan, usir ke. Nah, sehingga orang yang kita layani pelepasan, kadang sarafnya dirusak setan, bagian saraf sini atau sini. Habis dilayani pelepasan gini. Bener dah. Habis dilayani pelepasan ini kan tidak. Yang ngalami angkat tangan. Ngalami tidak ya? Iya, ngalami. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya terjun sejak kecil di bidang itu. Setelah saya bertobat, jadi saya ngerti dah. Karena apa? Itu saraf refleksnya dirusak setan. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, kita harus memberitahu orang yang kita layani bahwa kamu sudah lepas. Yesus sudah melepaskan engkau dari kegelapan. Itu hanya halusinasi. Nah, itu biasanya sembuh sampai 3 atau 1 tahun secara medis. Tapi kalau bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita doain dalam Yesus sembuh. Amin ya. Nah, kalau dilayani pelepasan, kita harus juga kita mendoakan kesembuhan ini. Ngerti ini saudara? Jelas enggak? Nanti hanya jelas mau. Ngerti saudara? Ya. Jadi ada namanya saraf halusinasi otak bawah sadar. Nah, setan sebelum keluar itu merusak dulu. Ngerti ini saudara ya? Jadi kita kalau ada kasus seperti itu, kita harus memberitahu orang yang bersangkutan bahwa kamu sudah lepas. Yesus sudah melepaskan kamu dari kegelapan. Karena apa? Darah Yesus mengatakan apa? Waktu Yesus mati kayu salib sudah selesai. Amin ya. Nah, ini kebanyakan orang melayani pelepasan berulang-ulang padahal sudah lepas. Hal itu pelan-pelan, nanti orangnya pegang kabeh. Betul saudara? Hari dilayani pelepasan 1 minggu lagi, 1 minggu lagi, setiap minggu pelepasan terus saudara. Nah, jadi kita harus jelas. Ngerti ini saudara? Nah, sekarang yang ketiga, kasus dihinggapi setan. Kasus dihinggapi setan. Nah, saudara, saya dibimbing, selain saya didoain pendeta Gilbert, ada yang membimbing saya, yaitu pendeta Stefanus Pinky dan Deborah Dewi. Mereka lah yang mengajari saya tentang pelepasan, dan mereka pula lah yang membimbing saya sampai saya sembuh. Ya. Di pendeta Stefanus Pinky dan Deborah Dewi, ya. Itu temannya Pak Gilbert juga. Ya. Nah, kalau Pak Gilbert sering ngomong yang dekor itu, gitu ya. Nah, saudara, kasus dihinggapi setan, orang tersebut
dalam kesadaran, masih dalam kesadaran mutlak. Pikirannya masih sadar, tubuh jiwa rohnya masih sadar, tapi setan masuk di dalam tubuhnya, mengikat jiwanya. Misalnya dukun-dukun praktek, waktu ngucapin mantra, dia sadar enggak saudara? Sadar. Tapi tangannya mau gerakin sesuai perintah dari otak. Terusan tenaga dalam, gini. Sadar dari saudara? Orang bilang tenaga dalam, sadar. Ini, itu dihinggapi setan. Nah, kasus seperti itu perlu diadakan namanya konseling. Kenapa dikonseling? Karena kesadaran orang tersebut dalam kesadaran mutlak. Tahu maksud saya, saudara? Ngerti enggak? Dalam kondisi kesadaran adalah mutlak. Nah, itu perlu dikonseling. Nah, konseling memberitahu, ini kamu itu kena terikat ini, mau enggak kamu dilayani pelepasan? Tapi kalau orang tersebut nantang, yuk Pak, kita adu ilmu. Ini pernah saudara, dan saya mengalami ini hanya sekali, dua kali, berapa kali saudara. Waktu ada seorang dukun di Jawa Tengah, namanya Pak Bartok. Dia ngomong, bisa enggak kita uji? Oke, saya gitu. Dia tatap mata saya tatap matanya dia. 1 jam. Ini wedang teh manis. Ini kacang sama roti. Saya makan kacang begini dah. Dia juga natap saya juga natap matanya dia. 1 jam. Saat dia tertunduk gini, aku ngaku kalah. Waktu dia ngaku kalah, tak layani pelepasan, bertobat. Nah, jenis ini 95% pasti ada manifestasi. Tapi 5% ada yang tanpa manifest. Di lain pelepasan tidak ada manifestasi. Ada itu 5%. Tapi 95% kebanyakan manifestasi. Jadi ada dalam pelayanan pelepasan yang tidak ada namanya manifestasi. Tapi itu sedikit, jarang ya. Itu 5% aja. Nah, itu perlu dikonseling karena orang tersebut dalam kesadaran pikirannya masih sadar secara mutlak. Ngerti ini saudara? Ngerti ini saudara? Jelas saudara? Itu dikonseling ini. Nah, kenapa tatap mata dengan mata? Ini bukan doktrin. Ini bukan doktrin saudara. Mata. Kalau di dalam peperangan antar dukun, itu mata dengan mata gini. Siapa yang tertunduk kalah. Nah, saya pun juga gitu. Kalau saya menatap mata dengan mata gini, tapi tidak begini, biasa aja. Kalau ada makanan ya tak makan. Tatap biasa aja dengan anggun dan mempesona. Nanti dia tunduk, plek, kalah. Saya melayani pelepasan 8 dukun bertobat, saudara. Termasuk kepala adat yang ada di Kalimantan, saudara. Tatap mata. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih jelas nih, saudara. Jadi kasus seperti ini harus dikonseling. Karena orang tersebut kesadarannya masih mutlak. Nah, jelas ini. Nah, nanti mana diikat, patahkan, ajukan, usir ke. Nah, bagaimana untuk mengusir setan kalau setan itu ada di rumah? Betul saudara? Tak beritahu caranya, tapi ingat, jangan bisnis rumah angker. Waktu saudara menginjakkan kaki saudara di tanah itu, kita buka Alkitab dulu ya, dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1
ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, Yosua mendapat perintah untuk menduduki tanah perjanjian. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini, firman Tuhan, itu juga berlaku untuk Yosua, tapi juga untuk kita pula. Amin. Nah, kalau saudara menginjak suatu tanah yang disebut tanah terkutuk, apakah tanah terkutuk itu? Kalau tanah yang pernah terjadi pembunuhan atau bunuh diri, tanah itu dimasukin setan, itu disebut tanah terkutuk. Kalau ada suatu tanah ditanami kepala kerbau atau ditanami pusaka, roh-roh jahat itu disebut tanah terkutuk. Biasanya yang punya tanah seperti itu, rumah tangga hancur. Kedua, terjadi percekcokan setiap hari ya. Bahkan ada yang kematian, ada anak yang mati atau siapa yang mati, dan ada namanya kebangkrutan, saudara. Nah, bagaimana cara untuk menaklukkan iblis di situ? Waktu dia menginjakkan kaki saudara di tanah itu atau rumah kontrakan, injak ini, Tuhan, Engkau sudah memberikan aku kemenangan. Amin. Firman-Mu mengatakan dalam kitab Yosua, yang diinjak kakimu, kuberikan kepada. Dan Tuhan, ini bukan doktrin, hanya pengalaman saya. Engkau telah memberikan aku kemenangan, dan Engkau percayakan ini menjadi milikku, dan ini adalah milikmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai roh-roh jahat, setan-setan yang ada di dalam tanah ini, aku berkata kepadamu, kalau saya sering mengucapkan ayat Alkitab ini, setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan, segala kuasa iblis, kami ikat, kami patahkan kuasamu, kami hancurkan, keluar dari rumah ini. Dan segala perjanjian-perjanjian dengan iblis, ada tanah perjanjian dengan iblis ya, kami batalkan dengan kuasa darah Yesus. Dan di dalam nama Yesus, segala roh kutuk, roh jahat, roh mantra, roh kegelapan keluar atas tanah ini. Tanah yang terkutuk ini diubah Allah menjadi berkat. Amin ya. Ada tanah yang terkutuk ini diubah Allah menjadi adalah berkat dalam nama Yesus. Nah, nanti setelah itu rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa setan yang ada di rumah ini, di atmosfer rumah ini, aku berkata kepadamu, setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan, segala kuasa iblis, segala roh-roh jahat, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menguduskan rumah ini, terpercik atas pintu-pintu rumah ini, dan seluruh rumah ini dikuduskan menjadi milik Tuhan Yesus. Dan rumah ini Tuhan, Engkau sucikan dengan kuasa darah Yesus. Ingat, angkat pujian, menyembah Tuhan dulu, baru ditengking. Kalau yang dapat karunia berbahasa terlebih dulu, baru ditengking dalam nama Yesus. Nah Pak, nanti kalau keluar pindah kemana, itu bukan urusan saudara. Penting dia kabur. Nah, setelah itu saudara, bagaimana Pak Daud kalau minyak urapan? Banyak orang itu, aduh repot, salah pengertian tentang minyak urapan. Wah, kalau minyak urapan harus didoain. Wah, misalnya Pak Stanley, didoain Pak Stanley Tandaki, Gunawan Gudul tapi menawan. Wah, akhirnya semua
datang ke Pak Stanley didoain pakai minyak. Enggak. Minyak urapan, saudara bisa mendoakan sendiri. Saudara adalah imam-imam Allah. Amin ya. Engkaulah imamat rajani. Amin ya. Saudara bukan hanya anak tapi juga hamba. Bukan hanya hamba tapi anak raja. Amin ya. Saudara semua diberi kuasa. Pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sering tangan dan kepala tubuh bergetar, bergoncang-goncang, bahkan kadang-kadang melompat-lompat kayak kodok. Apakah itu juga dihinggapi setan? Sekarang ada orang melompat-lompat, apa itu harus kerasukan? Belum tentu ya. Ada orang manifestasi Roh Kudus, tetapi dia itu ada kedagingannya, sehingga pada waktu ada manifestasi Roh Kudus dia gemeter gini. Atau berubah demikian firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tertib, tapi kadang kemanusiaan seseorang itu terbawa saking senengnya tangannya gini-gini ya. Tidak apa-apa, tapi ingat, itu bisa jadi batu sandungan. Ekstrim namanya. Ekstrim belum tentu sesat. Ekstrim belum tentu adalah sesat, tapi ekstrim bisa membuat batu sandungan. Saya mau tanya, apa Roh Kudus itu membuat sandungan bagi umatnya adalah Allah itu tertib adanya. Nah, suatu kali saya pernah kali khotbah di suatu gereja. Kalau saya khotbah, saya gini, saudara, kalau itu Tuhan melawan, Pak dia, rebah. Harus gini, rebah. Ini ada apa Tuhan? Tuhan ngomong sama saya, oh di sini ada tradisi rebah. Wah, ini lah. Nah, bagaimana Tuhan? Nah, mereka suruh maju, angkat tangan semua, tapi beritahu oh, jangan ada yang nampani bagian belakang. Oh, benar juga Tuhan. Nah, itu dah. Benar juga Tuhan. Saya ngomong gini, Bapak, Ibu, saudara yang maju ke depan, saya beritahu di bagian belakang saudara tidak ada yang megangi. Kalau itu memang dari Tuhan, tidak benjol. Tapi kalau bukan dari Tuhan, jangan salahkan saya, melentung. Waktu itu saya pas gini, haleluya, gini. Mereka semua gini ya. Itu namanya tradisi geblak. Ada juga dilayani, ditumpang tangan, ada yang rebahnya gini. Saya tanya, ada apa? Saya lihat teman saya geblak, saya akhirnya ikut tidur aja. Nah, saudara, jadi saya pun juga pernah mengalami, bagaimana melayani pelepasan, ya. Ada orang yang geblak karena zaman Roh Kudus, tapi juga ada orang yang geblak kerasukan setan. Jadi saudara harus melihat dulu kasusnya apa, jelas saudara. Nah, apakah Pak Daud pernah ada yang geblak? Pernah. Itu gini. Suatu kali saya diundang khotbah di Jember. Saya diberitahu nanti Bapak habis khotbah langsung pergi, nanti di pastori makan dulu, langsung cabut khotbah lagi gitu. Oke, saya gitu. Saya khotbah di Jember. Waktu saya khotbah, Tuhan ngomong gini, aku mau melawat tempat ini. Tuhan, tapi kalau aku tumpang tangan, aku harus khotbah tempat lain. Nanti aku makan dulu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Nah, kalau engkau lawat ya urusanmu ya Tuhan. Saya gitu ya. Nah, mereka kan ada yang duduk, ada yang berdiri ya. Pendetanya gini. Saya ngomong, saya sampaikan suara Tuhan melawat saudara. Angkat tangan semua, duduk sama yang berdiri. Langsung saya jalan untuk menuju ruang pastori untuk makan, saudara. Sak gereja, sak pendetanya geblak kabeh, saudara. Nah, saya di pastori, ini yang orang yang mau nganter aku lama sekali. Saya balik ke
situ dah ke gereja. Lu kok udah geblak aja? Ya, saya ngomong, yang ini dia masih berbangsa gini. Ayo bangun dulu, ada apa? Ini mau khotbah lagi, biar mereka biar kita pulang. Jadi orang rebah atau enggak geblak, atau rebah atau tidak, penting dia bertobat. Apa artinya geblak kalau dia enggak bertobat? Itulah saudara. Apa gunanya hari ini geblak-geblak tapi besok jadi maling kabeh? Percuma, itulah. Tapi juga jangan sampai rebah karena jengkol atau pete. Ini terjadi. Saya punya kawan orang Batak yang ngomong, dia cerita kan dia pengerja perilisan gereja, dia lari-lari ke tempat itu. Pendetanya ngomong, hei, kan teman saya ini di pastori makan pete sama jengkol, pete banyak. Nah, baru makan pete, pendetanya ngomong, ayo sini tumpang tangan dulu. Setiap kali pendeta tumpang tangan tidak ada yang rebah. Tapi setiap teman kak saya tumpang tangan mesti rebah. Tumpang mesti rebah. Mesti rebah. Langsung diumumkan di gereja gini. Wah, pengerja kita ini dari Inteos ngomong gitu. Karena itu kita teman saya sekolah kita dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saudara yang geblak-geblak besok akan dikonseling. Semua yang geblak dikonseling ngomong apa? Pada waktu pengerja bapak itu tumpang tangan dari mulutnya keluar. Daripada saya posting di belakang ada yang ngampani, lebih baik saya itu namanya rebah dalam pete. Itu ada. Dan juga lagi, saya tuh tidak suka ya ada pendeta bawa itu. Kalau Yesus kepala disuruh gitu. Jangan disuruh tebang sisan. Betul nggak saudara? Jangan kedagingan. Roh Kudus kalau melawan tidak perlu ngomong kayak gitu. Cukup angkat tangan Tuhan lawan. Betul nggak saudara? Nah, kenapa adalah papa saya itu kan dia ikut kebaktian KKR. Papa saya itu belum dapat karunia bahasa roh dan nggak pernah geblak. Nah, setiap kali pendeta itu malah geblak. Nah, papa saya maju ke depan pengen nyoba. Papa saya begitu maju ke depan langsung ditekan ini. Papa saya orangnya pendek gini. Nah, papa saya ini dalam waktu itu papa saya ngomong gini, ini kok aku sungkan ya? Dan dia gini, kan? Dia gini. Nah, ada yang ngampani bagian belakang. Papa saya suruh rebah gini, tapi perutnya gini. Nah, mama saya gini, waduh, tapi muut dijamak Roh Kudus. Karunia bahasa roh. Dan setelah bangun, ditanyai sama mama saya, pendetanya dipakai Tuhan ya, tapi saya ngomong apa? Aku tuh geblak amat gue pekewo. Bapak iso maaf gini, aku angok, kantor. Nggak perlu lah digini-giniin. Nggak perlu didorong-dorong, betul saudara. Kalau kuasa Tuhan yang bekerja, jangan didorong-dorong lah. Itu bisa membuat jadi batu sandungan. Saya katakan Roh Kudus itu tertib. Kalau seseorang dipakai bernubuat pasti tertib. Memang ada roh sukacita, ketawa, memang ada. Allah bisa membuat orang menangis, tapi Allah tidak bisa membuat orang ketawa. Tapi tertib. Bukannya di gereja ketawa, setelah itu yang mal-mal ketawa. Ingat, Allah juga bisa membuat orang ketawa, tapi Allah juga bisa membuat orang menangis. Tapi jangan jadi batu sandungan dengan kedagingan saudara. Nah, saya katakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tertib kok saudara. Memang ada orang yang geblak karena kerasukan roh jahat. Nah, pernah suatu kali ini lebih lucu lagi ya. Waktu kan saya khotbah di suatu gereja, setiap jemaatnya itu gini ya.
Dan setiap minggu kursi saya ada yang patah. Waktu saya khotbah, saya tuh tanya sama jemaatnya, ada toh bu, kok semua anggota gereja ini semua kok gini-gini tuh? Dia naksir Alkitab tapi keliru. Gini, kan pada tuh hari Pentakosta kan bergoncang. Jadi kalau jemaat saya ingin dipenuhi Roh Kudus, kursinya saya goyang-goyang. Jadi akhirnya sak gereja setiap minggu mesti ada yang patah. Nah, tapi bukan di sini. Nah, saya pernah ke suatu tempat nanya Pak Abdul, dari perut keluar batu, daging, semurnya bisa dibawa pulang. Apakah ini kuasa kegelapan? Positif kuasa kegelapan, kuasa setan. Saya pernah ke Abdullah, dari perut keluar batu, daging. Ini menggunakan namanya ilmu karang. Ilmu karang itu gini, misalnya ya, set gini keluar keris, set gini keluar paku. Itu namanya sihir. Nah, kalau suatu benda yang keluar dari tubuh manusia pasti keluar darah. Waktu dilayani pelepasan, tapi kadang bendanya hilang. Nah, itu tak bahas tahun depan. Namanya sihir hitam, sihir putih, semua dari setan. Bagaimana dengan ilmu hipnotis? Apakah ada kuasa gelap di dalamnya? Saya katakan hipnotis ada kuasa gelap. Hipnotis sama gendam itu beda. Hipnotis itu seseorang itu dalam keadaan konsentrasi. Gendam di mana orang tersebut dalam keadaan tidak konsentrasi, namanya gendam. Nah, kalau hipnotis itu begini. Lihat saya. Nah, enggak, ini bukan hipnotis. Saya sudah bertobat, jangan mati. Jangan takut, saya tidak akan melet Anda. Ilmunya udah hilang. Kan gini kan. Itu dengan namanya konsentrasi. Tapi kalau gendam, misalnya gini, nyeblek gini, plak, itu langsung seret emas, jarum, emas apa nih? Berlian, itu namanya gendam. Di mana orang tersebut dalam keadaan tidak konsentrasi. Nah, tak jawab tahun depan. Nah, ini kan apa? Sesi berikutnya ya Pak ya. Nah, karena kalau tak bahas kabeh ya, waktunya sudah. Saya sendiri khotbah dari jam 1 sampai sekarang ya. Bayangin jadi itu. Apakah orang-orang atau jiwa-jiwa orang mati yang berada di alam maut dapat diutus oleh setan-setan untuk menyesatkan orang yang masih hidup? Tidak bisa. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga langsung di Firdaus. Tapi kalau orang yang di luar Tuhan, detik juga langsung di dunia orang mati yang disebut terowongan alam kematian. Saudara bisa dapat bukunya Dunia Roh. Judulnya itu ada itu. Di situ ada dunia roh.